Jadi pemirsa, kita tepat berdiri di sebuah lahan 12.000 meter. 12.000 meter. Ini jalan raya, jalan besar loh. Coba diperhatikan, ini jalan besar, jalan Adi Sucipto. Nah, ya sangat strategis bahwa rumah yang diberikan, lahan dan rumah yang diberikan dan dibiayai oleh rakyat itu sekitar 200 miliar. Padahal menurut Kepres 81 tahun 2004 maksimum 20 miliar atau seluas 1.500 meter persegi kalau di DKI Jakarta. Tapi ini 12.000 meter. Kalau di sini harga tanah katanya 10 sampai 15 juta per meter persegi. Ya, kalau kita ambil harga terendah saja 10 juta, maka lahannya saja seharga 120 miliar. Jauh melampaui aturan yang ditetapkan dalam Perpres atau Kepres ya? Perpres 81 tahun 2004. Selamat datang di Real Politik. Di sini kita berbicara tanpa topeng, menelanjangi fakta apa adanya. Di sini kita membaca Indonesia tidak hanya dari sisi idealnya, tapi juga dari realitasnya. Pada hari ini, saya Beni Niatullah, teman saya Mr. Buzzer. Halo, biasa. Seperti biasa. Hari ini kita akan membahas topik yang agak panjang, mulai dari ijazah Pak Jokowi hingga ke sekarang pembahasan yang lebih hangat, yaitu kunjungan Rismon Syarifar kemarin ke rumah pensiun Pak Jokowi. Nah, ini perlu kita bahas juga nih, kenapa ini bisa terjadi. Nah, untuk pada hari ini telah datang narasumber kita, Ibu Diana. Ya. Selamat pagi, Bu Diana. Selamat pagi. Bu Diana ini salah satu Sri Kandi Indonesia, satu-satunya mungkin ya, yang bisa membuat Roy Suryo, Dr. Tifa itu bungkam, tak bisa berkata-kata. Nah, ini dia, Bu Diana. Itu, Roy Suryo itu takut dengan Bu Diana. Legend ya, Bu Diana. Legend. Terima kasih ya Bu Diana ya, udah berkenan hadir pada Real Politik. Ya. Mungkin sebelum kita berbicara lebih dalam, saya mungkin dan Risi akan sampaikan 3 pertanyaan enteng sebetulnya. Ya. Satu kata tentang Roy Suryo. Pembohong. 2 kata untuk Roy Suryo. Pembohong dan munafik. Dr. Tifa? Ya itu munafik. Rismon Syarifar. Rismon Syarifar bergaya bohong. Aduh. Jadi gimana nih Bu Diana? Kayaknya kasus yang di pencemaran nama baik Pak Jokowi kan sudah lama ya. Kayaknya dari April apa Mei ya? Mei ya, masalah ijazah itu dari akhir April ya. Akhir April ya? Akhir April. Sekarang sudah akhir Oktober. Sudah panjang. 6 bulan ini, 6 bulan. Ini gimana menurut pandangan Bu Diana ini? Ya ini ya, saya sendiri bingung ya sebagai masyarakat. Karena saya melihat pakar-pakar ya itu sudah berbicara. Ahli-ahli sudah berbicara, tetapi semuanya mana tidak ada hasilnya. Jadi gimana? Saya mau bicara apa lagi? Kita orang kecil ya, masyarakat ya, apa yang harus kita perbuat? Satu-satunya saya sebagai masyarakat ya harus saya meminta kepada wakil rakyat, dan dalam hal ini Komisi 3 kali ya, kan dia mitra kepolisian. Nah, betul. Mungkin Komisi 3 bisa mendesak kepolisian untuk segera menentukan status hukum bagi teroris Tifa, Roy dan Rismon. Itu teroris itu istilah Bang Andi Azwan bukan ya? Bukan teroris ya? Itu kan Tifa, Roy dan Rismon, singkatan dari 3 orang. Kemarin Bung Andi Azwan pernah hadir juga di Real Politik. Beliau mengatakan mungkin Oktober ini akan ada gelar perkara. Ya, tapi kayaknya belum ada ya. Sampai Oktober mau habis juga nggak ada. Ya kemarin bilangnya juga begitu. Tapi waktu setelah saya turun dari iNews itu saya dengarnya tunggu 2 penyidik datang dari Jepang. Katanya 2 penyidik yang periksa itu lagi pendidikan di Jepang. Oh, pendidikan? Iya. Itu penyidik dari Jepang itu maksudnya apa? Bukan itu? Penyidik dari Jepang, penyidik Indonesia itu lagi ke Jepang. Oh, lagi 2 Jepang. orang itu yang katanya yang tangani kasus itu. Jadi menunggu mereka, tetapi enggak tahu apa itu pendidikan cuma alasan. Lama dong, Bu. Makanya apa tidak ada penyidik pembantu atau gimana kan?
Kan ini terlalu lama. Biasanya kalau sudah di tingkat penyidikan itu cepat. Iya. Ini semua orang bertanya-tanya ada apa? Maksudnya Hmm. diputuskan aja. Kalau memang Pak Jokowi ijazahnya palsu ya katakan palsu. Kalau memang asli ya mereka katakan asli biar ditahan mereka Tapi kan itu. ini kasusnya pencemaran nama baik, bukan Ya, asli ya. atau Tapi tidaknya kan pencemaran ijazah, nama kan? baik dari akibat dari ijazah Mm-mm. ini, timbulnya Mm-mm. ijazah ini Iya. gitu loh. Nah, Iya. kita kan dengar tuh kemarin tuh katanya kalau nggak diproses juga Bu Diana dan kawan-kawan akan mendatangi kantor polisi memakai pakaian dalam itu Iya, kan pakai bener. itu Itu perlu ya nggak ya? begini. Ya bukan begini. Itu memang kalimat jebakan saya karena saya memang selalu berdoa bagaimana saya bisa ketemu dengan teroris ini. Karena saya kan salah satu pembicara di TikTok juga. Nah, tiap hari itu sudah terjadi perpecahan antara anak bangsa. Antara masalah ijazah ini. Yang pro, yang kontra. Jadi sudah saling menyerang, saling ancam-mengancam. Benar kalau lihat di TikTok itu bahaya loh. Sudah maki-memaki. Jadi saya pikir ini apa ya. Waktu kita adakan konferensi pers sudah berpikir ini harus saya mengeluarkan satu kata kira-kira yang menjadi benar-benar perhatian. Agar mungkin saya dipanggil dan saya bisa ketemu dengan mereka itu. Benar. Dan itu berhasil ya? Berhasil. Tapi kalau misalnya Bu, Oktober ini belum diproses juga, belum ada gelar perkara, akan Ibu lakukan Pak nggak? Ya saya akan mengumpulkan perempuan tetapi tidak dengan celana dan BH dan celana dalam ya kan kita kan tidak mungkin ya kita Tapi kan tetap bukan. dipakai lah, nggak mungkin. Ya nggak. itu kan saya katakan saya tidak mengatakan telanjang, saya Iya, mengatakan iya. memakai. Sekarang juga memakai kemanapun turun memakai. Iya, iya. Jadi mungkin kita akan turun ya perempuan untuk mendesak Komisi 3. Kemarin sudah sering ke kepolisian, itu pakar-pakar itu belum ada hasilnya. Mungkin kita ke Komisi 3 sebagai wakil rakyat kita yang ada di DPR kali ya. Iya. Mungkin Ya, biar itu bagian dari aspirasi sih sah-sah saja itu. ya, Sah-sah saja. ya mungkin itu. Kalau Ibu Diana ini melihat kenapa permasalahan itu sangat panjang sekali nih udah hanya apakah masih objektif untuk membuktikan bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu atau memang sudah 100% murni ini pendiskreditan? Oh 100% murni pendiskreditan. Pak Jokowi ijazahnya itu sudah pasti asli. Itu hanya permainan dan saya lihat di belakangnya Roy mereka ini ada orang yang benar-benar melindungi dan memfasilitasi mereka. Nah, ada nggak kecurigaan Bu Diana lambatnya proses hukum pencemaran nama Ya, baik ini saya gara-gara ada orang di curiga. belakang itu? Saya mencurigai. Berarti powernya tinggi banget dong ya? Iya. Jadi Tinggi saya sekali dong curiga. Memang saya ada curiga di situ karena kita melihat kemarin saat saya ketemu dengan Roy dengan Tifa, saya melihat wajah mereka itu juga sebenarnya wajah-wajah kebohongan yang mereka bermain seakan-akan ada sesuatu gitu. Nah, ini menarik nih. Iya, Bro. menarik, ya. Kita kan belum pernah ketemu langsung dengan Roy Suryo, Tifa Arisman. Nah, kan Bu Diana udah tahu. Kan biasanya kita bisa lihat tuh, kita ketemu orang, Kita bisa orang lihat tuh benar-benar wajahnya orang. percaya diri atau pura-pura percaya diri atau dalam kondisi yang udah sedikit putus asa. Nah, ini gimana? Kalau Bu saya Diana melihat lihat? dia itu pura-pura percaya diri. Oh. Jadi dari wajahnya itu sudah kelihatan banget. Dia dan Tifa, wajahnya kelihatan banget. Mungkin kalau saya sekali lagi jumpa mereka sudah selesai karena saya tahu bagaimana mereka itu. Dari wajahnya kan kita kan bisa lihat. Roy setiap kali orang berbicara, jadi dia itu seakan diberi kesempatan gitu kan. Dia membuat orang itu supaya tidak bisa berbicara panjang, mesti dia menyela. Diinterupsi Menyela. terus Dia ya? interupsi terus. Itu tidak ditegur sama host. Tetapi ketika saya mau begini, host suka kasih kode, jangan gitu, tunggu giliran. Nah, jadi memang kelihatan dia ini sudah sudah stres juga sebenarnya mereka ini. Dari wajahnya itu kayak sudah capek juga, tetapi mungkin ada sesuatu yang membuat mereka harus bertahan itu. Itu kalau ditekan terus dia sudah tidak mampu itu orang-orang Gitu seperti ya. gitu karena kelamaan. Jadi mereka tuh menurut Bu Diana ini mereka tuh sama ini menjaga dan merawat sebuah kebohongan. Nah, mereka Jadi karena sudah ngetrol gitu terlanjur. Intinya sudah terlanjur jalan, tidak mungkin lagi dia diam. Jadi terus. Karena kan kalau orang bohong itu kan kadang suka kelibet sendiri. Kelibet Iya, sendiri. mereka itu akan susah konsisten. Nah, menurut Bu Diana sama ini tuh mereka konsisten nggak dalam menyebarkan berita ijazah palsu ini? Jadi begini, Faktanya. ya saya pernah diundang di kira-kira 2 bulan lalu, sebulan setengah lalu itu ya, di di Senayan, di gedung di belakang Senayan itu. Di situ saya masuk, ternyata di situ ya orang-orang mereka ada di situ. Saya diundang teman, saya hadir, saya pikir itu dari
Pak Prabowo, saya mau hadir aja, itu ada namanya tuh Suara Rakyat. Terus saya ke situ, ternyata ya itu ada yang mereka bicara itu ya, Pak Kiai-Kiai itu mengatakan bahwa kita harus jangan stop melakukan serangan di medsos. Itu saya dengar, kaget saya di situ. Pas saya lihat orang-orang mereka di situ, langsung saya keluar itu karena kita harus bagaimana mendukung Pak Prabowo, tetapi jangan wapresnya. Kita mainkan itu di medsos. Oh, ternyata ini mereka. Nah, jadi memang ada sasaran antara sebetulnya. Iya, jadi penyerangan terhadap Pak Jokowi itu sasaran utamanya itu Mas Gibran sebetulnya ke situ. Dan itu semua udah bisa baca itu. Semua udah bisa baca itu. Dan memang konsisten ya mereka ya, konsisten asli. Dan memang endurance-nya kuat sekali. Memang benar. Kalau saya diaduin ke polisi mungkin udah pusing kepala saya itu. Mereka kayaknya. Tapi mereka itu saya juga sangat curiga ini kekuatan besar yang seperti Pak Jokowi bilangnya itu benar. Tapi Ibu tahu nggak siapa yang di belakang? Iya, kalau menurut Ibu Diana nih ya, mungkin gak usah sebut nama. Kalau misalkan takutnya kan kita kan. Ya iyalah, nggak mungkin sebut nama lah. Namanya kita udah menuduh orang bisa itu menuduh kan. Kalau menurut Ibu Diana ini orangnya ini seperti apa? Kapasitasnya apa? Gitu. Politisi kah? Ya ini gabungan ya antara politisi dan ada orang-orang di luar lah yang dulu mempunyai pangkat, sekarang tidak, mungkin seperti artinya begitu. Ada banyak lah yang di belakang. Banyak lah, jadi mereka ada beberapa orang, bukan sendiri. Mungkin ada orang yang sakit hati juga ada tujuannya 2009 jadi, juga ada gitu ya. Jadi mereka di samping sokong dana buat membantu juga mereka ya beri masukan-masukan. Artinya kalau proses pencemaran nama baik ini nggak diproses juga, itu akan berlangsung sampai 2029. Iya, karena ini target mereka itu. Mereka 2029 sudah gitu tahu, ya. Masyarakat udah tahu. Tapi kadang-kadang saya ada baiknya juga, biarlah namanya Pak Jokowi kan tidak pudar ya. Dalam arti begini. Coba kita lihat ya, siapapun yang menyerang Pak Jokowi atau yang membela Pak Jokowi pasti dia ngetop. Coba kalau dia bela presiden-presiden yang sebelumnya. Yang Bu Mega atau SBY tidak ada, dia tidak. Ya kita lihat siapa sih kenal dulu namanya Tifa, siapa kenal Tifa? Betul. Siapa kenal kalau Roy sih ya menteri bermasalah. Udah jadi menteri dan ahli video-video ini dulu kan? Iya, video di DPR dia ngantuk, video Indonesia Raya dia enggak bisa, dia udah terkenal di situ kan? Dia udah terkenal. Nah, si Rismon, siapa kenal Rismon? Masyarakat tidak pernah kenal Rismon, tapi begitu mereka menghujat Pak Jokowi mereka dikenal. Demikian juga saya, ketika saya membela Pak Jokowi, kita dikenal di live TikTok juga. Tiap hari tanpa ada nama Pak Jokowi, pasti ada nama Pak Jokowi. Nah, itu orang yang berbicara Pak Jokowi pasti dia dikenal. Jadi menarik juga ya, Pak Jokowi ini juga memberikan sebuah Jokowi efek kepada orang-orang yang ngobrol tentang dia ya. Iya. Ya kalau misalkan saya terus ngobrol tentang Jokowi juga mungkin saya akan naik. Pasti dicari terus. Tifa dan Roy, teroris itu ya, mereka harusnya minta terima kasih dari Pak Jokowi loh. Karena kalian angkat Pak Jokowi, pundi-pundi kalian mengalir terus, kalian semangat terus. Harusnya mereka terima kasih kepada Pak Jokowi. Saya sendiri terima kasih. Karena saya membela Pak Jokowi, akhirnya saya dikenal, dipanggil ke sana, dipanggil ke mana. Salah satu relawan Pak Jokowi yang membelanya gitu. Iya. Yang lucu kan gini, orang-orang kan mengatakan sebaiknya mantan presiden tuh ya pensiun segala macam. Tapi di sisi lain gimana mau pensiun coba? Ijazahnya ditarik-tarik gitu kan, sampai semua penyakitnya, bahkan dari ijazah ke kuburan tuh kemarin kan. Ya itulah yang saya bilang. Itulah yang saya katakan, saya aneh lihat manusia seperti ini. Mereka tuh sudah sepertinya di luar akal sehat. Kalau saya lihat itulah karena Roy itu lama-lama dia udah ada gangguan. Kalian lihat nggak waktu dia memainkan wayang-wayang itu karena dia sudah menutupi. Wah itu epic banget. Kemarin Mr. Baza ngeliatin ke saya itu. Saya tuh kalau misalkan lagi agak ngedown ya, saya nonton video itu. Itu lucu banget itu. Itu tahu nggak? Tangkap Roy Suryo. Saya teriak. Roy Suryo teroris. Ini sudah pemikirannya negatif. Sudah porno. Saya itu gitu. Kemarin waktu dia main wayang, saya lupa waktu itu saya bawa panci. Jadi saya ketok panci, tung dia main wayang begini kan pas. Jadi irama panci dan wayang itu cocok. Biasanya kan ada Gatot Kaca, Kresna. Yang terakhir tuh ada lakon baru yang tak apa namanya, sangat Wewe Gombel. Ini ngomongnya Wewe Gombel, ada gajah, gak punya ijazah, terus udah itu ada
ada Cakil Sivutita. Tapi Iya. selama ini yang bisa menimpali Rosyudo lagi main wayang memang Budiana. Itu Yang lain emang nggak bisa. Iya. Nggak masuk. Ngapain Diana masuk tuh? Emang tapi kadang Budiana ngerasa kegilaan itu harus dilawan dengan kegilaan gak? Jadi memang mereka itu gila, kita harus pura-pura gila. Harus Gitu. ngikutin ya. Ya, Harus kita harus ngikutin, ikutin. Harus Karena samain ya energinya ya. saya melihat pakar-pakar itu juga tidak mempan kok mereka sama dia. Iya. Harus orang-orang gila karena kita lihat mereka coba. Ya, mereka tuh sudah Aduh. Ini sebetulnya sangat relate dengan tema podcast kita, real politik. Iya. Idealnya politik itu kan kalau emang mau bersaing kontestasi ya tunggu pemilu berikutnya, ya, pilpres berikutnya itu 2009. harusnya begitu. Real politiknya sekarang dimulai dari sejak berapa bulan setelah pelantikan presiden wakil presiden Prabowo Gibran. Iya, Itu udah dimulai serangan tuh. Habis itu sampai sekarang loh. Nah, ini yang namanya Karena- real politik tuh. Politik itu kan kalau menurut saya ya, itu kan Hmm. adalah sebuah upaya untuk untuk mengalokasikan nilai-nilai kan, kepercayaan, dukungan, dan itu Dukungan, harus ya. difoster, harus dirawat, harus dibangun dari lama-lama nih. Makanya, nah ini juga nih yang saya harus kadang nih mengkritik tentang perpolitikan di Indonesia. Itu kita presiden dan pemerintah itu berkuasa 5 tahun kan. Tapi Iya. sebenarnya mereka cuma menjabat setahun doang, sisanya politik. Iya, iya benar Itu ya. sisanya politik. Betul. Iya. 2024 Pak Prabowo jadi presiden sampai 2025, sekarang udah berapa sih? Udah hampir setahun kan? Sampai setahun, nah. Udah hampir setahun, udah 10 bulan ya? Udah Ini setahun. Udah Oktober setahun. ini setahun. Ini kan Oktober pelantikan pas. Oktober. Iya, udah setahun. Ini dalam waktu setahun itu ada beberapa menteri ke reshuffle, ada beberapa permasalahan Iya. politik gitu. Iya ya. Gak lama setelah itu ya, mungkin 2 bulan yang lalu, saya sudah mendengar ada beberapa politikus-politikus di kabinet itu sudah mengerahkan mesin-mesin partainya Betul. untuk 2029. 2029. 2029 tuh masih jauh Masih gitu. jauh loh. Nggak ada Jadi- bulan madu ternyata. Iya, nggak ada bulan madu, nggak ada waktunya untuk benar-benar memerintah. Ya, saya sebagai Gen Z melihat ini kayak gila, ini Indonesia pantesan di sini aja politik-politiknya terus dan real politiknya kayak gini gitu. Nah, orang kan ideal kan biasanya kan kalau debat politik, ini yang harus orang tahu nih. Debat politik kan biasanya kayak wah, debat gagasan, debat kebijakan, debat program. Tapi real politiknya, perdebatan politik adalah masalah ijazah Jokowi. Iya. Pakai wayang. Aduh, Itu. gila ya. Gila Dan emang itu Rosi. yang jadi lebih viral daripada Daripada pembahasan-pembahasan. program-program pemerintah. Program Bahkan dibandingkan pemerintah. dengan makan gratis. Iya. Kalah dari jasa loh. Kalah. Kalah dari jasa. MBG kalah. Kalah. Masyarakat yang kena racun terus kena racun ini gak pernah dibahas. Kalah nggak pernah dibahas. Gak pernah dibahas. Padahal 6.000 loh siswa yang kena Iya. keracunan tapi nggak dibahas. Kadang Budiana tuh kalau memikirkan gak ini masa nih gila juga ya. Gue capek banget nih ngurusin ini masalah. Menurut Budiana gimana? Oh enggak, saya sebenarnya nggak capek. Saya selalu memikirkan bagaimana cara jalan untuk mereka ini cepat-cepat diproses gitu loh. Top. Iya memang harus. Sampai kapan- Muncul rasa kewajiban untuk menyelesaikan ini. Gitu. Kopinya harus kayak gitu. Iya. Ya Nah, pokoknya berarti sampai masih ada idealisme itu masih ada, bro. ya Oh, iyalah. Ada. Pokoknya sampai 10 November ini sudah hari pahlawan itu sudah Iya. harus mereka Iya. sudah harus berhenti lah udah. Mhm. Ya. Kita biarkan dulu Pak Prabowo tuh dengan Mas Gibran tuh bekerja dulu lah, jangan Harusnya diganggu seperti dengan itu, politik harusnya politik Iya, dulu. jangan diganggu sama masa Jangan politik. diganggu. Serang programnya aja. Ah, Jangan itu. serang karakter. Jangan Serangan karakter gak jelas banget. Tapi saya mau nanya nih ke Budiana. Iya. Budiana ini kan mendukung Pak Jokowi nih di sosial Iya. media nih. Kok sebegitu semangatnya Budiana itu membela Pak Jokowi? Apa memang Budiana itu emang pro Jokowi atau bagaimana? Bukan begini loh. Memang saya 2 periode Pak Jokowi itu kan saya memilih Pak Jokowi Iya. ya. Tetapi ketika beliau sudah purna tugas, Iya. kita sudah tidak lagi berbicara tentang Pak Jokowi. Saya berbicara tentang bagaimana program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tetapi saya melihat ya situasi mereka begitu mengangkat-angkat Pak Jokowi, menjelek-jelekan di sosmed itu sampai gambar-gambar monyet, gambar-gambar Pak Jokowi itu dirubah gambar seperti pokoknya yang tidak pantas lah. Dari situlah saya bangkit. Saya bangkit untuk melawan mereka. Maksudnya bagaimana supaya mereka tuh menghormati, biar bagaimanapun Pak Jokowi adalah pernah berbakti kepada bangsa dan negara ini 2 periode. Dan beliau juga banyak
memberi jasa yang luar biasa ya. Seperti apalagi kita di Indonesia Timur ya. Itu saya lihat luar biasa Pak Jokowi membantu Tapi itu. Timur untuk khususnya ADC. memang sangat mencintai Pak Jokowi. Timur itu semua mencintai Pak Jokowi. Dan saya terasa kok dengan adanya beliau kita biasa ke Jawa tuh 12 jam. Jadi ini panggilan hati. Panggilan hati. Jadi kita ini benar-benar panggilan hati. Memang. Ya. Jadi saya tidak berpikir bahwa harus kita bela Pak Jokowi. Tetapi kalau Pak Jokowi salah ya diproses. Tapi dalam hal ini juga kita mengikuti. Beliau itu tidak bersalah kok. Ya kan? Ya. Apalagi masalah ijazah itu. Masalah ijazah itu kan saya mengikuti begini loh Bang. Sudah melalui tahap-tahapannya ya. Di mana dia mendaftar, ada. Di mana dia berkuliah, di mana ada teman-temannya. Ya skripsi, ya wisuda. Kan sudah. Iya. Terus apalagi terus rektor sudah mengatakan bahwa memang dia lulusan dari UGM, kepolisian sudah periksa identik. Terus masa kita mau percaya kepada Roy Suryo? Tidak masuk akal. Saya kira kalau Itu soal aja asli loh. atau tidak sudah clear. Sudah UGM clear. sudah Dan clear, begini. kepolisian sudah clear. Sekarang yang kita tunggu itu adalah tuntutan pencemaran nama baik. Nah. Nah, kalau itu sudah Perkara. diproses, saya yakin ini akan berhenti. Iya. Tetapi ini loh, jadi mereka mengguling-gulingkan. Ini sudah di. Tapi saya mau ralat, mungkin tidak berhenti juga. Kita bisa tonton nih, bisa diputar nggak video? Nah, kita lihat video di TikTok juga nih. Saya TikTokers juga nih, Bu Diana. Oh ya, Bapak di TikTok nama apa? Saya juga nggak ngonten, cuma menikmati aja. Oh, menikmati. Coba ini. Jadi pemirsa kita tepat berdiri di sebuah lahan 12 meter. 12 meter. Ini jalan raya, jalan besar loh. Coba diperhatikan, ini jalan besar, jalan Adi Sucipto. Nah, ya sangat strategis bahwa rumah yang diberikan lah itu sekitar 200 miliar. Nih, Rismon nama siapa ya? Tifa nggak ada ya? Tifa. Tifa nggak ada. Nggak ada ya? Informasinya dia dan Tifa agak kelas. Maksimum seluas 1.100 meter persegi kalau di DKI Jakarta. Tapi ini 12.000 meter. Kalau di sini harga tanah katanya 10 sampai 15 juta per meter persegi. Ya, kalau kita ambil harga terendah saja 10 juta, maka lahannya saja seharga 120 miliar. Jauh melampaui aturan yang ditetapkan dalam Perpres atau Kepres ya. Perpres 81 tahun 2004. Itu cuma lahannya saja 120 miliar dengan harga tanah minimal 10 juta sampai 15 juta. 10 juta aja kita ambil sudah 120. Nah, ini Bu Diana. Jadi untuk akan selesai saya agak ragu juga. Karena kan kita bisa lihat kronologinya. Mulai dari ijazah Pak Jokowi. Ketika itu sudah mentok, dibilang asli sama UGM. Ke ijazah Mas Gibran. Mentok lagi kan, dibilang asli oleh MDAS. Dan ada surat keterangan juga dari Menteri Singapura. dari Kementerian Mendikti. mentok lagi kan. Kemarin ke kuburan malah kan. Nyari-nyari isu lain. Aduh. Nah sekarang ini muncul lagi isu tentang rumah pensiun Pak Jokowi yang katanya melebihi pagu anggaran, mungkin ada korupsi segala macam. Nah ini kan jangan-jangan nanti ada kucing Pak Jokowi beranak loh anaknya mati. Pak Jokowi juga disalahin ya gitu loh. Ini udah bukan tentang politik lagi. Ini bukan tentang politik lagi nih. Anak apa Jokowi punya kucing? Ini kucing gak sehat. Nggak sehat, Gitu. nggak dikasih makan, bisa Iya. jadi gitu loh. Jadi saya rasa agak sulit juga kalau kita memprediksi akan berhenti gitu Oh loh. iya. Iya. Pak Jokowi pakai jam dikit dibilangnya korupsi. Gak usah begitu. gitu. Kalau saya pikir mereka itu jangan setengah-setengah deh. Mohon maaf. Saya mohon maaf sekali kalau saya mau ngomong ini. Nanti kalau Pak Jokowi lagi buang air, nah itu suruh mereka periksa kotorannya Pak Jokowi itu juga. Itu harusnya itu aja itu terakhir itu. Aduh. Bukan, lebih baik sepaket gitu. Jangan yang baik-baik aja. Yang jelek-jelek juga harus kalian kotor-kotor juga harus Ada kalian lagi periksa. kemarin yang saya membuat saya makin terperangah. Pak Jokowi di cloning gitu. Pak Jokowi cloning gak jelas. Cloning. Ya, Ada cloningannya. Oh. Jadi yang tampil sekarang itu bukan Pak Jokowi Pak yang Jokowi asli. Oh, katanya, double. ih, aduh itu Iya, mereka bisa itu- double. Itu gimana ya tidak masuk di akal sehat ya. Nah, inilah contohnya kan. Ya Nah, ini mungkin karena ini kali karena kondisi kulitnya kan Pak Jokowi lagi alergi, sakit kan, lagi lagi alergi. alergi. Itu sudah Alergi. gitu dia serasa tidak dekat dengan keluarganya gitu kalau di foto-foto kan. Tai Iya. lalat hilang segala Iya. macam gitu cloning gitu.
Tapi kan ada yang namanya Nah. perawatan, ada yang namanya kesehatan Iya. gitu. Nah, Ini emang orang kalau misalkan udah nggak suka ya udah bener-bener nggak suka aja, dicari-cari alasan. Sama aja pas ini pas kayak masalah itu bola Shin Tae-yong. Iya kan? Pakai pakai dasi biru dikit. Ini Prabowo Gibran ini. Iya. politik Iya. simbol ya. Dasi biru dikit Jadi Prabowo kalau Gibran. kita mau bicara teori yang muluk-muluk tentang demokrasi di Indonesia, hilang semua kalau nyampe di Indonesia. hilang. Hilang. Politik macam apa sampai Telalat pun Hilang. dibilang ini adalah orang yang tidak asli gitu. Ini justru adalah politik Fox News gitu. Di Amerika kan ada Fox News. Oh, ada. Fox News kan mereka kan yang pertama membawa kasus ini, akte kelahiran Obama gitu. Oh iya Ya. dulu saya Iya. dengar itu ya. Terus yang menjadi Roy Surnya, aktor yang menjadi Roy Suryonya itu Donald Trump pas waktu itu. Iya. Sampai Presiden Obama sendiri harus bawa akte kelahirannya, terus dia tunjukin tuh ke media nih, ini saya lahir di Hawaii, di Amerika nih gitu. Nah itu orang Indonesia yang pengen kayak gitu kemarin. Katanya seperti Obama gitu loh, Pak Jokowi tinggal keluar nunjukin. Nah itu maunya mereka mungkin. Itu orang Indonesia itu tidak memahami bahwa Pak Jokowi sekarang sipil. Karena dia sipil, dia punya ranah privasi sendiri dong. Iya. Mau dia Iya, menunjukkan Atau akte atau tidak itu bukan Tidak kewajiban bisa. kepada Iya. Dan masyarakat. tidak ada juga jaminan orang Indonesia langsung percaya kalau itu asli walaupun ditunjukin. UGM yang sudah keluarin ijazah aja bilang asli nggak percaya. Beda sama Amerika. Ke Amerika tunjuk asli, oh ya udah selesai. Ya udah selesai. Beda sosialnya bro. Beda sosial. Iya. Nah kalau di Indonesia tuh itu dikasih lihat, dibilangnya kertasnya ini palsu gitu. Percaya apa sih kita? Iya, ada gitu. bintik-bintiknya gitu kan. Iya. Nah ini kembali ke video tadi Bu Diana. Iya. Bagaimana Itu Bu video. Diana Jadi menilai gini, tentang Saya rumah lihat pensiun? video tadi tuh memang saya geli ya. Karena si Rismon ini dia melihat undang-undang bukan undang-undang, Kepres 81 tahun 2004. Tadi saya lihat ya. Nah, sedangkan zaman SBY itu sudah mengeluarkan Perpres nomor 52 tahun 2014. Nah, Ya, itu Perpres nomor 52 tahun 2012. 2012 itu sudah yang tadi yang Rismon bilang itu yang Kepres nomor 81 tahun 2004 itu memang di situ ada batasan ya, 20 tanah miliar ya? tanah itu paling tinggi 15 meter kubik, 15.000 meter kubik. 1.500 meter. 1.500 meter kubik setara dengan 20 miliar. Nah itu Maksimal tetapi 20 miliar. maksimal 20 miliar. Tetapi di zaman SBY kan sudah ada Kepres ya 52 tahun 2014 itu, di mana di situ sudah tidak ada angka-angka dan itu dibatalkan. Kepres yang lalu itu kan sudah dibatalkan. Jadi Perpres yang tahun 2004 itu dicabut dan diganti yang baru di zaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2014 itu saya ingatnya itu tidak lagi angka 20 miliar tidak tapi lagi. hanya luasan dan pagu harganya aja ya. Kalau nggak salah itu di Jakarta maksimal 1.500 ya. Di luar 2.500 itu zaman Pak SBY ya. Iya. Dah begini loh. Mereka ini ngapain ya? Mau mengangkat masalah rumah Pak Jokowi ya, rumah pensiun. Harusnya mereka tinggal ke ini aja, ke pemerintah kan Pak Jokowi tidak dikasih uang itu. Yang ngerjain Setnek. Ngapain yang kerjain? Setnek yang ngerjain. Setnek yang kerjain. Karena mereka ini kenapa mereka harus bingung? Iya. Gitu loh. Pak Jokowi tidak menerima apa-apa. Tinggal dia diberikan oleh negara, nanti dia tinggal masuk. Iya. Artinya argumen mereka lemah karena secara aturan pun mereka nggak mau riset. Ya itu. Dan mereka membidiknya itu kepada Pak Jokowi seolah-olah ini yang dia bangun sendiri. Padahal kan yang mengerjakan kan Setnek, Pak Prasetyo Hadi. Ya. Ini dilakukan bukan atas dasar pertimbangan politik, tapi memang sebagai kewajibannya. Negara. Kewajibannya sebagai negara ya. gitu. Saya rasa juga apa yang dirasakan oleh Pak Prasetyo Hadi itu sebenarnya nggak penting-penting amat di luar dari tugasnya dia untuk membangun rumah bagi mantan presiden. Iya. Saya punya nih catatannya Bu. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, itu dicabut yang 20 miliar itu zaman Pak SBY, diganti dengan peraturan Menteri Keuangannya itu luar Jakarta 2.500, di dalam Jakarta 1.500. Harganya nggak tentu itu, tergantung harga pasar. Tergantung harga pasar. Makanya kalau kita cari-cari di media itu harga rumah Pak SBY di Kuningan
itu bisa 300 miliar. Bisa 300 miliar loh itu. Karena ya. luasnya Bu 4.000 Mega juga, katanya Bu Mega, kan. Bu Mega. Walaupun Pak SBY bantah nggak sampai 4.000, tapi tetap harganya tinggi. 300 Apalagi miliar harga kalau di sekarang. media Itu kan ya. harga, media. harga dulu ya, Nah, harga dulu. Kalau kita bandingkan misalnya itu 1.500 luas rumah Pak SBY kali harga pasaran 75 juta, itu sudah 112 M tanah aja. Tanah. Belum Belum bangunan. bangunan. 112 ya. Nah, Yang kata Rismon itu tanah 12.000 tuh 200 juta, 200 miliar, itu salah juga. Saya udah riset juga nih. Ternyata setelah Setnek membeli tanah 12.000 meter itu, Setnek bayar pajak itu namanya BPHTB itu 5M. Artinya kalau pajaknya itu 5M, berarti harga tanahnya itu 100 miliar 60 juta. Separuh dari yang disebutkan Rismon. Dan masih di bawah yang tanah harganya Pak SBY. ya. Jadi sebetulnya kalau mereka mau riset, ini gampang sekali hitung-hitungannya gitu loh. Ya, ya. Nah, poin kita kan memang mereka intelektual ya. Seharusnya kan juga bisa riset itu. Apakah ini sengaja nggak mau riset karena ingin mencari kesalahan atau gimana? Itu mungkin Mbak Dina lebih tahu. Kalau saya lihat kemarin itu dia stres karena kan dia datang ke sana untuk tujuan untuk mimbar itu ya. Mimbar itu tapi dibubarkan oleh warga. Jadi dia stres, akhirnya dia ke rumahnya Pak Jokowi itu bicara kan dia udah tidak pakai mikir. Lagi kalap. Jadi kalap dibubarin, gitu loh, seperti gitu orang kalap gitu loh. Abis dibubarin kan sudah anggaran sudah keluar, masa kita ndak buat apa-apa kan? Nah, akhirnya berdiri di situ bicara kalap bicaranya. Dia pakai udah kepres yang lama. Padahal dia ndak pelajari dulu bahwa itu kan sudah dibatalkan, sudah ada yang baru 2014 oleh SBY itu, zamannya SBY. Nah, itu. Aduh, Rismon. Kita masyarakat bawah relawan aja bisa tahu, masa kamu nggak bisa tahu, goreng-goreng amat sih ini orang. Jadi memang tugas-tugas Budiana dan kawan-kawan itu juga berat. Hal-hal yang seperti ini yang isu-isu seperti ini harus di-counter juga. Iya, kita Karena kasihan juga mantan presiden kita kok dipuyul-puyul sampai segitunya gitu kan. Jadi kalau ada masalah gini saya juga harus benar-benar saya juga pelajari benar gitu loh. Lagi pula kan kita hidup di yang kalau memang pada dasarnya kan kita adalah negara demokrasi kan. Walaupun banyak orang yang mungkin tidak setuju dengan pernyataan itu, tapi ujung-ujungnya kita tetap negara demokrasi. Jadi boleh ada opini yang mengatakan bahwa mungkin ijazah Jokowi ini palsu, tapi juga boleh ada opini yang mengatakan bahwa Jokowi ini benar gitu. Bahwa prosesnya benar gitu. Ini kan ujung-ujungnya ya kalau pendapat saya ya ini adalah hasil dari demokrasi. Iya. Kebebasan berpendapat. Iya, ini adalah keindahan demokrasi. Keindahan demokrasi adalah ketika di iNews Roy Suryo main wayang. Tapi kalau saya lihat Roy Suryo teroris mereka ini bukan kebebasan berdemokrasi lagi, tapi kebablasan, bukan kebebasan, kebablasan mereka ini. Iya. Jadi seperti gini ya, mereka itu saya mengikuti ya. Waktu zaman Pak Jokowi masih presiden itu kan mereka sudah teriak-teriak kan mau turunkan Jokowi di air itu ya. Iya. Demo berjilid-jilid. Terus mereka mainkan dengan Fufu Fafa, gak berhasil ya. Terus mereka selalu mainkan dengan media lokal, gak berhasil. Mereka sengaja mainkan dengan media internasional, OCCRP. Itu saya ikuti juga tuh. Mereka mainkan dengan OCCRP. Terus kemarin pagar laut mau disenggol Pak Jokowi juga. Jadi semuanya gagal. Jadi pasti mereka stres. Apa coba saya suka sebut gini. Coba sebutkan satu aja yang mereka lakukan tuh dan benar-benar berhasil. Belum ada mereka. Belum ada. Semuanya gagal. Iya, nah sekarang main dengan ijazah. Ijazah ini kelihatannya kan mulai hambar lagi kan. Iya. Nah sekarang main lagi dengan rumah pensiun. KCIC. KCIC. Iya ini baru lagi nih nongol nih KCIC nih. Iya gitu. KCIC ini sudah mulai bergulir di sosmed ya KCIC itu. Kalau saya bicara KCIC saya malas, kita rakyat ini menikmati aja. Ngapain kita pikir utang? Ya kita pikir isi perut kita masing-masing. Biarinlah yang bikin utang pemerintah. Yang penting kita gitu. nikmati apa yang diberikan dari pemerintah oleh masyarakat, kita harus nikmati. Itu harus kita nikmati. Tol kita nikmati, rakyat ini diberikan harus nikmati. Ngapain kita pikir utang? Iya. Kadang-kadang mereka di sosmed itu makan aja mereka susah, tapi mereka pikir utang gede-gede. Utangnya bagaimana? Loh,
Kok suruh kita mikir enak aja. Kan itu kan untuk melupakan rasa kelaparan. Jadi mereka mikirin negara. Kalau saya udah mikir berat-berat begitu. Mikir negara kan langsung kenyang. Waduh, Iya, banyak banget negara gitu. Tapi saya punya pertanyaan nih buat Bu Diana nih. Ini hypothetical aja. Ini iseng aja mau nanya nih. Iya boleh. Kalau misalkan worst case scenario-nya ya, ijazah Jokowi palsu gitu. Apa yang dilakukan sama Bu Diana? Ya saya harus serukan UGM. Karena palsu itu dari siapa yang buat dulu? Pak Jokowi yang buat apa UGM yang buat? Berarti UGM yang buat kan? Nah, Gak ini mungkin UGM kan yang buat. UGM itu. Gak mungkin dong Iya. Pak Jokowi buat. Kalau palsu itu berarti kan kita tahu dulu siapa yang membuatnya itu. Lah kita Iya. ke sana. Saya Kalau menurut saya, kalau misalkan ijazah Jokowi palsu nih ya. Kalau misalkan what if. Bukan salah Pak Jokowi. bukan. Tapi menyalahkan semua institusi yang membolehkan ijazah palsu itu tuh lewat. Gitu. Kita salahkan institusi dan saya juga salahkan UGM. Jadi terbuka secara sipil ya kita Iya, ya. Tegak lurus dengan Pak Jokowi itu berarti Ya ya. iyalah, kita tetap bela. Iya, Tetaplah karena Iya. dia orang baik, Itu orang sabar. poinnya. Itu poinnya sih. Sebenarnya sih kita membela itu kan salah satunya membela Panggilan orang yang hati ya. dizalimi. Memang kayak panggilan gitu ya. hati. Panggilan hati. Karena gini, saya pegang satu prinsip gini ya. Cari orang yang kaya banyak banget. Tidak bisa bilang ini kaya, semua masih banyak. Cari orang ganteng banyak, cari orang cantik banyak. Tetapi cari orang yang benar-benar sabar bisa dihitung dengan jari. Salah satu itu Pak Jokowi itu. Itu kalau orang baik tuh pasti. Itu luar biasa. Itu kesabarannya tuh, aduh Dituduh saya bilang itu sudah di luar batas komunis manusia. segala macam, pangapongo, pokoknya- orang tuanya, PKI orang tuanya nggak dulu, asli segala pokoknya- macam. PKI Cina. Pokoknya itu kesabaran Pak Jokowi itu sudah di luar batas kemanusiaan. Dulu zamannya SBY ya dihina, dia pernah melaporkan ya. Nah itu. Ya itu wajar manusia. Itu berarti benar. Benar ketika kita disakiti, kalau sakit kan kita bawa ke jalur hukum, itu benar. Nah Pak Jokowi ini loh tinggal diam senyum-senyum. Makanya gue punya hipotesis bro. Apa? Karena Pak Jokowi ini dizalimi begitu besar, komunis segala macam kan. Akhirnya dibalas Tuhan dengan Gibran jadi wakil presiden. Iya. Tanpa direncanakan. Iya. Ya kan? Diminta oleh Pak Prabowo. Iya. 5 kali kalau kata Don Dasko kan. Ya kan? 5 kali ya lagi. Jadi dibalas Tuhan dengan Mas Gibran jadi wapres tiba-tiba tanpa rencana. Nah sekarang Mas Gibran juga dikuyo-kuyo nih. Dibilang pelongo-pelongo juga, nggak layak, anak kecil, ini segala macam banyak juga kan. Jangan-jangan nanti Jan Etes jadi wapres juga. Memang Berarti kita Pak Dasko minta lagi 5 kali. Enggak Pak Dasko dong sekarang. Beda. Oh, SF nanti, SS. Pak SS minta Jan Etes jadi wapres. Waduh. Bisa jadi karena kan Bisa setiap jadi. perbuatan baik dibalas baik, orang Iya. dizalimi doanya didengar gitu kan. Iya. Nah, dan mungkin juga kehadiran Bu Diana juga dalam rangka itu. Iya. Buat membantu Pak Jokowi, Mas Gibran untuk meluruskan yang bengkok kan Iya, gitu aja. iya. Enggak ngada-ngada kan pembelaan Bu Ya Diana enggak lah, ngada-ngada. kita ini panggilan hati, Panggilan ya hati. bukan mengada-ngada. Emang kita seperti Roy Suryo, ya enggak lah, kita beda lah. Roy Suryo panggilan hati juga Oh, kayaknya. udah. Jadi Bu Diana masih punya tantangan lagi untuk ketemu dengan Dr. Tifa atau Roy Suryo. Masih siap ya? Kalau sangat siap. Ya. Saya sangat, tapi saya yakin dia tidak berani lagi. Kemarin sudah tak kencing-kencing, masa sekarang mau lagi? Itu Ya. serius Bu? Serius. Serius. Serius ya? Aduh, jadi Saya banyak. mendapat WA dari salah satu temannya. Bu, kamu kok kasar banget sih Bu, katanya gitu. Jangan gitu dong. Kamu tuh belum baca bukunya, kamu baca dulu bukunya. Dokter Tifa itu bukan asal ngomong, tapi dia itu penyelidikan dulu. Nah, nanti kamu malu kalau ketahuan, katanya gitu. Kamu kasar banget. Kamu hari itu sampai dia terkencing-kencing. Padahal memang saya lihat kan dia bisa lamanin saya, dia turunkan saya jalan di belakang dia begini kan, dia roknya memang juga basah. Tapi saya tidak ada pikiran ke situ. Nanti ketika ditegur itu bersih, benar berarti ini dia kencing-kencing celana ini. 2 kali Kacau lagi sih. dia mencret pasti ini. Waduh, Kan saya sudah kacau tahu sih. selaknya. Kemarin tuh kan baru perdana ya. Oh. Perdana tuh kan saya belum tahu selaknya. Tapi mungkin mereka kemarin mikirnya tuh bahwa saya ini mungkin perempuan ibu-ibu kupas bawang yang mungkin udah demam panggung ya.
Mereka pikir saya demam panggung yang nanti oh ini nanti saya baru naik aja Roy sudah serang itu ya. Saya bilang ini kan rakyat bersuara bukan pembohong bersuara. Dia kan udah mau terima saya itu. Mungkin ada hal lain mungkin yang perlu kita ketahui tentang Roy Suryo dan Tifa dari Rismon ini ya mungkin yang belum diketahui publik. Nah kalau Rismon kan saya tidak pernah bertemu. Saya belum pernah, tapi kalau Roy dan Tifa itu saya sudah ketemu dan saya menatap mereka lama ketika saya diam dan mereka berbicara. Itu di wajah mereka itu sebenarnya sudah ada kebohongan besar. Sudah tidak benar. Saya lihat, saya udah tahu selaknya mereka. Sekali lagi jika saya ketemu dengan mereka selesai udah. Selesai sudah. Karena saya sudah pelajari. Jadi kita itu kan bukan hanya bicara tetapi kita harus pelajari orang yang ada di depan kita. Ya kita juga harus baca body language-nya. Ya kita harus baca body language-nya orang itu. Iya. Jadi kalau saya boleh simpulkan di sini karena judulnya kita real politik nih. Saya sudah mempelajari banyak sekali ini realita politik yang ada pada hari ini. Yaitu pertama, perdebatan di Indonesia itu tidak ideal. Inilah realitanya. Realitanya kita nggak berdebat tentang program atau kebijakan, namun kita berdebat tentang ijazah. Dan kita itu bukan berbicara substansi tapi kita berbicara panggung wayang. Gitu. Itu adalah keindahan demokrasi, tapi yang kita juga pahami itu juga adalah kebablasan dalam demokrasi ya. Terkadang demokrasi itu kita bisa memang secara prinsip kita bisa mengutarakan pendapat kita secara bebas secara hukum gitu. Tapi bukan berarti kita itu bisa melakukannya, kita harus melakukannya. Bebas tapi gitu. Bertanggung jawab. Bebas bertanggung jawab. Kalau kata gue ya Bang ya, bebas tapi ya bijak. Apakah bijak untuk mengangkat ijazah Jokowi sebagai sebuah kasus gitu? Boleh, bijak tidak bijak sama sekali. Kalau aku bebas tapi beretika gitu loh kayak mau serang, kalau misalkan kita mau angkatnya juga ya beretika objektif. Yang diserang adalah institusi UGM, yang diserang adalah parpol. Mana ada Roy Suryo itu menyerang PDIP? Nggak berani gitu. Kenapa dia harus menyerang Pak Jokowi? Kenapa nggak fair-fairan total aja PDIP diserang sama dia? Kenapa Demokrat UGM juga nggak ada diserang? dinasti, PDIP ada dinasti gitu ya. Demokrat juga ada dinasti, mantan bosnya dia juga berdinasti gitu. Jadi kalau misalkan mau menyerang, jangan menyerang personal tapi nyerang konsepnya. Kalau mau serang dinasti, semua dinasti serang. Kalau mau serang ijazah Pak Jokowi, serang orang-orang yang menerima itu ijazah palsunya dia, quote on quote ya, gitu. Benar sekali. Iya, setuju. Jadi menurut saya nih permasalahan di Indonesia ini tuh sebenarnya nggak objektif. Jadi orang mana kebeli kasus ginian, udah jelas ini politik gitu. Karena yang diserang Pak Jokowinya aja, PDIP kagak diserang, UGM kagak diserang, MDS kagak diserang, kantor kepresidenan gak diserang. MBS itu Marina Bay Sands. Oh sorry, ini apa? MBG. Mikirin MBG barusan. Itu Singap sekolahnya ini apa? MDIS. Iya. Nah, terus ditambah lagi realita mempelajari dari real politik ya. Pak Jokowi ini tuh memang lumayan menarik nih, Jokowi efek nih, karena dia itu tidak ini patut dipelajari nih. Dia tuh bukan tipe orang yang membela diri sendiri, Pak Jokowi. Betul. Alhasil jadinya tuh kita sebagai rakyat tuh tergerak untuk membela untuk dia. Iya. Terpanggil gitu. Ditambah Betul. lagi tuh dia bukan tipe orang yang ikut-ikutan main-mainan politik opini. Tapi dia orang yang mencoba membuktikan kredensial dia ya lewat kerja nyata gitu. Dan alhasil orang jadi tergerak untuk membantu dia. Nah ini nih patut dipelajari juga nih untuk aspiran real politik gitu. Aspiran real politik. Kalau lo masuk politik, jangan banyak ngomong. Jadilah Pak Jokowi, diem aja. Kalau misalkan lo diserang, senyumin, diemin aja. Ntar juga pasti ada yang ngebela. Iya, betul sekali ya. Pasti ada yang ngebela. Kalau asalkan lo kerja bener, asalkan lo punya harga diri, lo punya integritas, udah gak usah beropini banyak di publik. Gak usah posting di sosial media, gak usah lo pergi ke podcast. Tenang aja. Pasti ada yang ngebela kok. Pasti ada ibu-ibu dari Maluku Utara yang membela.
Ujung-ujungnya Iya. Kita minta closing statement dari Bu Diana. Jadi begini, saya minta kepada teroris ya, mereka ini supaya akhirilah. Mari kita kasih beri kesempatan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk menyelesaikan program-programnya ya. Jadi berhentilah untuk memecah belah antara anak bangsa. Karena Pak Prabowo menginginkan di masa pemerintahannya anak bangsa itu bersatu. Tuh. Kapan ya kita melihat anak bangsa bersatu? Jadi teroris itu bersabar dulu, nanti 2029 baru kita ketemu Tarung lagi. ya, Gitu aja. tarung. Tarung, silahkan lah Tarung. 2029. Mungkin itu Ya. closing statement dari saya. Iya. Jadi memang dalam politik ini nggak ada yang benar-benar putih, nggak ada yang benar-benar hitam ya. Ya Iya. kulit Semuanya- kita aja berbeda. Semuanya tergantung kepentingan. Ya. Dan kepentingan itu selalu berganti wajah sesuai waktunya. Kita bisa lihat sendiri kan dari isu berubah-berubah. Jadi mungkin kewajiban kita adalah masyarakat Indonesia secara keseluruhan untuk pintar membaca tanda-tanda. Iya. Apakah ini politik yang murni ataukah politik yang disusupi? Iya. Untuk apa? Supaya kita nggak terpedaya. Kamu itu Bu ya? Iya, iya. Jadi Ah. kalian ini adalah kepentingan yang terbaik untuk kalian untuk pintar membaca yang tersirat di belakang sebuah teks gitu. Atau enggak ntar lu kelihatan tolol di sosial media. Ya mungkin kita tutup ya. Ya tutup aja Bang. Nah, ya Iya. itulah. Ya. Bu Dana, terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai jumpa di Real Politik selanjutnya. Terima kasih.